Selamat siang Ibu-Ibu yang saya hormati. Perkenalkan saya Muhammad Akmal Yandika. Panggil saja Bapak Akmal. Di sini selaku mediator dalam kasus yang sedang Ibu-Ibu ini hadapi. Kalau tidak salah ini kasusnya menyangkut sengketa konsumen ya, investasi. Betul, Ya, Ibu-Ibu? betul. Seperti yang kita ketahui bahwa siang hari ini kita akan melakukan proses mediasi untuk menemukan titik temu dari perkara yang sedang Ibu-Ibu ini hadapi, supaya agar tidak nanti dilanjutkan ke meja hijau atau persidangan ya. Akan tetapi sebelum proses mediasi dimulai, ada hal-hal yang perlu Ibu-Ibu ketahui. Ketentuan-ketentuan dalam proses mediasi ini harus kita taati agar tidak terjadi proses mediasi yang rusuh, yang kisruh rupanya ya. Yang pertama adalah saya mohon Ibu-Ibu nanti untuk bersikap sopan, tidak ada tendensi untuk melawan, kemudian kooperatif. Selanjutnya, apabila telah selesai proses mediasi, kita akan membuat akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa perkara ini telah selesai melalui proses mediasi dan tidak harus kita selesaikan melalui meja hijau atau persidangan. Bagaimana, apakah Ibu-Ibu mengerti dan menyetujui? Ya, setuju. Baiklah, kalau begitu saya persilahkan untuk Ibu-Ibu ini memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih mediator. Nama saya Galis Nafi. Di sini saya sebagai pihak tergugat. Baik. Ini perlu diingat ya Ibu-Ibu bahwa saya di sini bersikap netral. Tidak ada kecenderungan untuk membela baik Ibu Ganis selaku tergugat maupun Ibu Ninda sebagai penggugat. Di sini saya sebagai mediator hanya menjadi sarana, medium atau media untuk para pihak-pihak menyelesaikan masalah yang dimilikinya. Yang kebetulan dalam kasus ini adalah sengketa konsumen. Apakah mengerti? Ya, mengerti. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada Ibu Ninda untuk menyampaikan kesaksiannya terlebih dahulu. Silahkan. Berawal dari diadakannya pembuatan surat perjanjian kerjasama antara saya sama Ganis, di mana kami sepakat untuk membentuk suatu perusahaan dengan PT Beleza. Dalam pendirian perusahaan tersebut, saya telah menanamkan modal sebesar 200 juta sehingga perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2014 dan dituangkan dalam akta nomor 1 tanggal 21 Juli 2014. Dalam perjanjian tersebut, saya menyepakati bahwa saya akan mendapatkan 10% keuntungan dari perusahaan tersebut sebagai karyawannya. Meskipun menjalani perjanjian tersebut, lalu di tahun 2014 hingga 2017 perusahaan kami didirikan berjalan dengan lancar dan telah mempekerjakan 300 orang karyawan serta perusahaan kami dapat memberikan tunjangan yang telah disepakati, yaitu sekitar 10% kepada para pekerja. Tapi 2 tahun terakhir ini, dari tahun 2017 hingga 2019, perusahaan mengalami naik turun sehingga menyebabkan Ganis tidak memberikan saya sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, saya mengalami kerugian yang mencapai 1,5 miliar. Baik, terima kasih kepada Ibu Ninda atas waktunya telah menyampaikan kesaksian dalam perkara yang sedang Ibu-Ibu ini hadapi. Kemudian saya persilakan kepada Ibu Ganis menyampaikan pernyataan maupun kesaksiannya. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya telah memberikan pada saya. Di sini saya akan pihak penggugat. Dalam perjanjian tersebut memang benar saya bekerja sama dengan saudari Nindan Oktaviani untuk melakukan usaha bersama tersebut yang bernama PT Beleza. Namun perlu kita ketahui, kita memiliki 300 karyawan yang perlu kita perhatikan. Mungkin saudari Ninda lupa bahwa perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi yang ada. Dengan lebih baik tersebut tanpa persetujuan saya. Seharusnya Anda mendiskusikan kepada saya terlebih dahulu. Berarti kan Anda membuat kebijakan sendiri tanpa adanya komunikasi pada terlebih dahulu. Saudari Ninda seharusnya tahu perkembangan perusahaan kita. Kita lihat bahwa Tolong untuk Ibu-Ibu jangan menyampaikan dengan emosi ya, tolong. Silakan lanjutkan dulu, Ibu Ganis. kita lihat dalam pasal 4 di sini dijelaskan, bila terjadi kerugian, maka
akan menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jadi di sini sudah jelas kalau ada kerugian dalam perusahaan, maka kita akan menanggungnya bersama-sama, bukan hanya satu pihak saja. Gitu. Nggak bisa gitu dok, ini kan udah 2 tahun berjalan. Terus saya Ibu udah Ninda, tolong menyampaikan dengan kepala dingin ya. Ibu Ninda, apakah mengerti? mengerti. Hal ini baru Ya, ada silakan. terhadap saya pada saat sekarang, itu pun karena adanya mediasi. Selama ini Anda kemana? Baik, saya mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Ninda maupun Ibu Ganis. Menurut saya sebenarnya perkara ini adalah perkara yang dilandasi miskomunikasi sebenarnya ya. Yang mana di sini Ibu Ninda merasa haknya tidak dibayarkan selama 2 tahun. Kemudian Ibu Ganis berpendapat bahwa Ibu Ninda ini bahkan tidak mengetahui apa perkembangan apa yang terjadi selama 2 tahun ini di perusahaan yang ibu-ibu ini miliki ya, ibu miliki bersama. Nah, di sini memang benar Ibu Ninda merasa tidak mendapat dividen dari perusahaan. Yang mana sebetulnya mungkin oleh Ibu Ganis modal keuntungan dari perusahaan tersebut digunakan untuk menutupi gaji karyawan, yang mana karyawan kita ketahui di sini sebanyak 300 karyawan, agar tidak terjadi PHK. Apakah betul? Apakah saudara-saudara menyetujui, ibu-ibu? Bagaimana? Iya benar Bapak Mediator. Menurut saya sih seharusnya hal tersebut diberitahukan dahulu kepada saya, sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Dan menurut saya lebih baik kita membuat ulang kejadian kerjasama tersebut. Baik, jika Ibu Ninda berkenan untuk membuat perjanjian ulang, kira-kira kapan waktu yang senggang untuk Ibu Ninda agar bisa membuat perjanjian ulang? Berarti tanggal 27 Oktober ya. Untuk Ibu Ganis, bagaimana? Apakah bisa meluangkan waktu untuk membuat perjanjian ulang? Boleh, bisa. Saya bisa tanggal 27 Oktober itu saya senggang. Baiklah, apabila kedua belah pihak telah menyetujui untuk membuat perjanjian ulang, bagaimana kalau kita sekaligus membuat akta perdamaian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak? Apakah Ibu Ninda dan Ibu Ganis menyetujui hal tersebut? Ya, saya setuju. Lokasi mana yang ingin ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan perjanjian ulang? Kalau saya boleh usul sih, bagaimana kalau kita bertemunya di Godeng Cafe? Boleh. Bagaimana kita kan juga perlu menunggu persetujuan dari Ibu Ninda. Bagaimana Ibu Ninda? Kalau saya terserah pihak tergugat saja. Kalau bisa sih kita adakannya pukul 3 sore. Baik, kalau begitu saya ingatkan kembali bahwa pada tanggal 27 Oktober kita nanti akan melakukan proses pembuatan perjanjian ulang sekaligus melakukan penandatanganan akta perdamaian dari perkara yang ibu-ibu ini sedang hadapi ya. Ya. Bagaimana kedua belah pihak? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup. Untuk Ibu Ninda? Baik, kalau begitu kita sepakati bahwa pada tanggal 27 Oktober pukul 3 sore kita akan membuat surat perjanjian ulang sekaligus melakukan penandatanganan akta perdamaian dari perkara yang ibu-ibu ini sedang hadapi. Bagaimana, apakah paham dan setuju? Iya, saya setuju. Baiklah, sebelum proses mediasi ini saya akhiri, mungkin dari Ibu Ninda dan Ibu Ganis ada yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup. Ibu Ninda bagaimana? Baiklah, kalau begitu terima kasih telah mempercayai saya untuk menjadi mediator pada kasus yang ibu-ibu ini hadapi. Ya wes, dah.